Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Kita lanjutkan pelajaran atau pembahasan kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan sekarang kita sampai kepada bab yang ke-9, hadis yang ke-16. Babu dalil ala sahhatil Islam man hadaratul maut. Bab dalil atas diterimanya Islam seseorang menjelang kematiannya. Di dalam bab ini Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi membawakan sebuah hadis dari Musayyab bin Hazan. Memang ada perbedaan di antara para ulama tentang dobet membaca Musayyab atau Musayyib. Tapi nampaknya yang paling kuat membacanya yang benar adalah Musayyab bitasdid ya. Dari Musayyab bin Hazan, nama beliau Musayyab bin Hazan bin Abi Wahab bin Amr bin Aid Al-Makhzumi Al-Quraisi, kunyahnya Abu Said. Beliau adalah seorang sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang disepakati oleh para ulama akan statusnya sebagai seorang sahabat. Beliau dan ayahnya yakni Hazan bin Abi Wahab, dua-duanya masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Jadi Musayyab bin Hazan dan ayahnya Hazan bin Abi Wahab, dua-duanya adalah sahabat Rasul alaihi salatu wassalam yang masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Masuk Islam pada saat Fathul Makkah. Musayyab bin Hazan ini memiliki seorang anak tabi'in masyhur yang bernama Sa'id bin Musayyab. Kalau kita sering mendengar nama Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib, maka Musayyab bin Hazan ini adalah ayahnya. Kita sering mendengar ada seorang yang bernama Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab ini anak dari Musayyab bin Hazan. Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in yang masyhur, menantunya Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Jadi Sa'id bin Musayyab itu menantunya Abu Hurairah. Musayyab bin Hazan meriwayatkan hadis hanya kepada anaknya. Jadi jalur-jalur hadis dari Musayyab atau Musayyib bin Hazan ini hanya lewat jalur anaknya Sa'id bin Musayyab, sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Muslim dalam kitab beliau Al-Munfaridat. Jadi Imam Muslim punya sebuah kitab, bukan kitab hadis, tetapi kitab yang membahas secara khusus tentang perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis hanya dari satu orang saja. Maka riwayat-riwayat Musayyab bin Hazan ini tidak ada kecuali lewat jalur anaknya Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyab adalah salah satu dari 3 orang tabi'in yang diperselisihkan oleh para ulama mana tabi'in yang paling afdal.
Sebagian mereka mengatakan tabi'in yang paling afdol adalah Sa'id bin Musayyab. Sebagian mereka mengatakan tabi'in yang paling afdol adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang benar, tabi'in yang paling afdol adalah Uwais ibnu Amr, atau yang biasa kita kenal dengan nama Uwais Al-Qarni. Al-Qarni, Qarn itu suku. Sebenarnya nama beliau adalah Uwais ibnu Amr atau Uwais ibnu Amir. Al-Qarn itu suku. Al-Qarn itu suku. Maka kita sering lihat ada orang-orang yang bernisbat kepada Fulan Al-Qarni. Fulan Al-Qarni. Al-Qarni itu nisbat kepada suku Qarn, yang artinya satu suku dengan Uwais Al-Qarni. Pendapat yang paling masyhur, tabi'in yang paling afdol adalah Uwais Al-Qarni. Karena ini berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam sendiri, yang beliau berkata, akan datang nanti orang setelah kalian yang bernama Uwais bin Amr, dia dari suku Qarn, dan seterusnya. Maka yang paling afdol tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Tapi kita tidak bisa menutup mata dari ada sebagian ulama yang berpendapat Sa'id bin Musayyab adalah tabi'in yang paling afdol. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya Musayyab bin Hazan ini adalah seorang sahabat yang beliau masuk Islam pada saat Fathul Mekah bersama ayahnya Hazan bin Abi Wahab. Diriwayatkan dari Musayyab bin Hazan, dia berkata, lama hadarat Aba Talibin wafatu ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib sedang berada di ambang kematian, yakni sedang mengalami proses menuju kematian sakaratul maut, Abu Talib nama sebenarnya adalah Abdul Mannaf. Abu Talib nama sebenarnya adalah Abdul Mannaf. Ketika kematian Abu Talib sedang berada di ambang pintu, yakni Abu Talib sedang dalam keadaan sakaratul maut, datang Rasulullah SAW kepada beliau. Ini menunjukkan kepada kita disyariatkan untuk datang kepada orang kafir, orang musyrik, dengan tujuan mengislamkan mereka sesaat sebelum kematiannya. Inilah yang kemudian dikerjakan juga oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada seseorang anak dari kalangan Yahudi. Ketika anak ini sedang sakaratul maut, Rasul mendatanginya dan menawarkan Islam kepada anak tersebut. Kemudian anak ini melihat kepada ayahnya dan ayahnya mengatakan, "I'til Muhammad." Taatlah engkau kepada Muhammad. Maka anak ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kemudian mati. Maka Rasul alaihi salatu wassalam setelah itu keluar sambil mengatakan, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka jahanam. Jadi dari hadis ini dan hadis yang sedang kita baca ini diambil sebuah kesimpulan akan disyariatkan mendatangi orang kafir atau orang musyrik, apalagi mereka adalah karib kerabat kita, sesaat sebelum kematiannya dengan tujuan untuk menawarkan Islam kepada dirinya. Datang Rasul alaihi salatu wassalam kepada Abu Talib, fawajjada indahu Abu Jahlin bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjumpai di sana ada Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Amr atau Amru bin Hisham. Orang-orang Mekah menjuluki Abu Jahal ini sebagai Abul Hakam, orang yang memiliki kebijaksanaan. Abu Jahal ini pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pamannya Rasul alaihi salatu wassalam yang masuk Islam 2, yang tidak masuk Islam pun 2. Ya, Abu Jahal dan Abu Talib
Kemudian yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Abu Jahal ini adalah salah seorang di antara pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menerima syariat Islam, kenabian, maka Rasul alaihi salatu wassalam mendatangi keluarganya, menawarkan Islam kepada Abu Jahal. Dan orang-orang pada saat itu menjuluki Abu Jahal sebagai Abul Hakam, karena dia masyhur sebagai orang yang mampu memutuskan hukum atau persisihan yang terjadi pada orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu. Jadi orang-orang kalau mereka berselisih tentang satu dua buah perkara, mereka datang kepada Amr bin Hisham, dan Amr bin Hisham ini memutuskan perkara yang terjadi pada diri mereka, maka mereka ini ridho, senang dan puas atas keputusan Amr bin Hisham. Maka kemudian orang-orang Mekah pada saat itu menjuluki Amr bin Hisham sebagai Abul Hakam, yakni orang yang sungguh sangat bijaksana. Kalau kita terjemahkan secara bebas, Abul Hakam bapaknya hukum, bapaknya kebijaksanaan. Tapi ketika Rasul menawarkan agama Islam kepada dia, dia tidak mau. Bahkan dia mencela Rasul alaihi salatu wasallam dengan celaan-celaan yang na'udzubillah min zalik, kita maklumi. Maka sejak saat itu Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kejahilan telah menghilangkan kebijaksanaanmu. Maka jadilah kemudian Abul Hakam berubah menjadi Abu Jahal. Dua orang ini, Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah, ada di sisi Abu Thalib. Abu Jahal itu kerabatnya Abu Thalib, sedangkan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah itu adalah sahibnya Abu Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalibin, maka Rasul alaihi salatu wasallam berbicara kepada Abu Thalib. Rasul berbicara kepada Abu Thalib. Ini menunjukkan kepada kita satu, bahwasanya tidak mengapa berbicara kepada orang yang sedang sakaratul maut. Bahkan bukankah ketika kita yang kita ini sebagai seorang muslim disyariatkan untuk mentalkin orang yang sedang sakaratul maut, pada hakikatnya kita mengajak dia dengan cara berbicara agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kan begitu kata Rasul alaihi salatu wassalam, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di sini terambil sebuah isyarat bolehnya mengajak bicara orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Mengajak bicaranya sudah barang tentu agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kenapa? Karena kata Rasul alaihi salatu wasalam, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka Rasul mengajak bicara dengan mengucapkan ya am, wahai paman. Ini menunjukkan kepada kita kelemah lembutan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau tidak panggil hei Abu Thalib. Beliau tidak panggil hei Abu Thalib, tapi beliau panggil dengan am dan didahului dengan ya, lafzun nidda, lafaz yang menunjukkan memanggil dan memuliakan. Iya, jadi lafaz iya di dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan memanggil sekaligus memuliakan. Rasul alaihi salatu wasallam memanggil Abu Thalib dengan ya am, wahai paman. Am adalah paman yang berasal dari sisi ayah. Sedangkan paman yang berasal dari sisi ibu dalam bahasa Arab khal. Kalau bibi dari sisi ayah ammah. Kalau bibi yakni tante maksudnya, tante dari sisi ibu namanya khallah. Ya am, wahai paman.
Qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi dirimu. Ini menunjukkan kepada kita hal yang berikutnya, disyariatkan untuk mentalkin seorang muslim yang sedang berada dalam keadaan sakaratul maut. Dalilnya telah kita sebutkan tadi. Atau mengislamkan seseorang kafir atau orang musyrik, ya, yang dia dalam keadaan sakaratul maut. Dan ini juga menunjukkan kepada kita seseorang yang mampu berbicara, maka tidak sah keislamannya tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kemudian dia tidak mampu berbicara, misalnya maaf bisu, keislamannya dengan isyarat, baik isyarat perbuatan anggota badannya atau isyarat bisa jadi berupa sebuah tulisan, kan begitu. Tapi kalau dia mampu berbicara, maka tidak sah keislamannya kecuali dia ucapkan. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan sebab itu aku akan bersaksi untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan seseorang, apapun jenis kebaikannya tersebut, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kemudian dilandasi atau diasasi dengan keislaman. Kita tidak meragukan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Rasul. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Rasul itu kita tidak ragukan. Abu Thalib yang kemudian menjaga Rasul semenjak kematian Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib tidak suka Rasul dipelihara kecuali oleh Abu Thalib. Ini wasiat Rasul, ini wasiat Abdul Muthalib langsung. Jadi Abdul Muthalib berwasiat secara langsung kepada salah seorang di antara anaknya, yakni Abu Thalib, untuk memelihara Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini wasiat langsung. Padahal anak Abdul Muthalib itu banyak. Jadi kalau secara urutan, kan yang wafat adalah ayahnya Rasul terlebih dahulu, ya. Kemudian Rasul dipelihara, dibesarkan oleh Abdul Muthalib, yakni kakek beliau. Dan kakek beliau Abdul Muthalib cinta kepada Muhammad kecil. Dan ketika datang tanda-tanda kematian, dia berwasiat di hadapan seluruh anak-anaknya agar kemudian yang menjaga Muhammad kecil adalah Abu Thalib. Padahal Abu Thalib bukan orang yang paling kaya di antara anak-anaknya Abdul Muthalib. Tapi sebagaimana seorang orang tua, dia punya firasat siapa yang lebih sayang kepada cucunya, siapa yang lebih sayang kepada anggota keluarganya. Abu Thalib bukan orang yang kaya dibanding anak-anak Abdul Muthalib yang lain. Tapi Abdul Muthalib condong kepada Abu Thalib, dan maka pada saat Abdul Muthalib wafat, datanglah Muhammad kecil ke rumah Abu Thalib. Yang Abu Thalib miskin pada saat itu. Kita tidak meragukan yakni jasanya Abu Thalib kepada Rasul alaihi salatu wassalam, membesarkan, mendidik Rasul, mengajarkan berdagang. Siapa yang mengajar berdagang? Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kemudian di suatu hari Khadijah radhiyallahu anha mempercayakan harta yang sedemikian banyak untuk diniagakan oleh Muhammad. Pada saat itu beliau, yakni Rasul kita, masih pemuda, belum menjadi Nabi dan Rasul. Siapa yang mendidik Muhammad, Rasul kita, itu menjadi seorang pedagang ulung, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian lewat perantaraan didikan Abu Thalib. Maka Abu Thalib mengajak Rasul 2 kali ke negeri Syam.
Yang ini perkara yang masyhur. Pada kesempatan kedua, di saat itulah Abu Thalib bersama Rasulullah ketemu dengan Buhaira, Buhiro, Bahira. Macam-macam nyebutnya. Ada yang menyebut Buhaira, ada yang menyebut Bahiro, ada yang menyebut Buhairah. Itu sama, seorang rahib dari daerah Najran yang kemudian mengatakan, apakah anak kecil itu yang tadi duduk di bawah pohon ini? Iya. Maka dia akan menjadi seorang nabi dan rasul. Karena tidak ada yang duduk di bawah pohon ini melainkan mereka adalah para nabi dan rasul. Maka pulang, jangan pergi ke negeri Syam. Karena di negeri Syam orang-orang pasti tidak akan menyukai kalian. Maka pada misi dagang kedua, Abu Thalib dengan Rasulullah tidak sampai ke negeri Syam, tapi sampai ke daerah Najran. Baik. Siapa yang kemudian melamar Khadijah untuk Rasul alaihi salatu wassalam? Lagi-lagi Abu Thalib. Abu Thalib yang awalnya miskin, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki lewat perantaraan keberadaan Rasul alaihi salatu wassalam. Rezekinya berlimpah. Yang awalnya dia merasakan kemiskinan, yang awalnya gandum itu tidak pernah cukup untuk sehari semalam, akan tetapi gandum itu tidak pernah kurang dari tempat penyimpanannya. Antum bayangkan, semenjak keberadaan Rasul kita di rumah Abu Thalib, maka gandumnya Abu Thalib itu tidak pernah berkurang dari tempat penyimpanannya, sampai menakjubkan Abu Thalib dan istrinya. Ya, menakjubkan Abu Thalib dan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepada Abu Thalib. Yang kekayaan itu di penghujung hari Abu Thalib korbankan untuk membela dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun kemudian harta yang dipakai oleh Rasul untuk berdakwah itu lebih banyak daripada Khadijah. Lebih banyak dari sisi Khadijah. Iya, tapi penyumbang harta terbesar bagi dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam di saat-saat awal itu 3 orang. Penyumbang harta terbesar pada saat-saat Rasul alaihi salatu wassalam pertama kali berdakwah itu 3 orang. Yang pertama Khadijah, dan tidak ada yang mampu mengalahkannya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam pada penghujung hari setelah Khadijah wafat, dia marah kepada Aisyah sambil mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah. Marahnya Rasul ini tidak menunjukkan Aisyah adalah perempuan yang tercela sebagaimana yang dikhayalkan oleh sebagian orang-orang. Maklum, seorang suami marah kepada istrinya itu bukan menunjukkan suaminya benci, ya, bukan. Karena sebagian orang ada yang berfantasi berlebih-lebihan. Rasul marahin Aisyah ini menunjukkan Rasul benci, murka. Ini berfantasi berlebih-lebihan. Maklum, ya, suami istri marah itu maklum, ya. Dan sebab Rasul marah ini juga sangat masuk akal. Aisyah pada suatu hari ketika beliau sedang duduk di rumahnya dan Rasul ada di situ, tiba-tiba ada seorang perempuan yang bernama Hallah masuk mendekat ke rumah. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam sangat bergembira sambil mengatakan, ya Hallah, ya Hallah, betapa miripnya engkau dengan saudarimu, yakni Khadijah. Hallah binti Khuwailid, betapa miripnya engkau. Ini kedengaran oleh Aisyah. Maka Aisyah terbakar api cemburu. Padahal Aisyah tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Apa kata Aisyah setelah Hallah ini pulang? Lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Apa kelebihan, maaf ini saya hanya menggambarkan ucapan Aisyah, apa kelebihan perempuan tua itu? Maka Rasul alaihi salatu wasallam marah kepada Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku. Dan itu betul. Khadijah adalah wanita yang pertama beriman kepada Rasul, sekaligus manusia yang pertama kali beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Maka perempuan-perempuan itu punya contoh teladan yang sangat baik. Kadang-kadang perempuan-perempuan, akhwat wa ummahat, ini kadang-kadang mereka banyak sekali iri kepada laki-laki.
Di antara iri mereka ketika mendengar kisah Abu Bakar, kisah Umar, kisah Utsman, kisah di mana kisah para wanita. Ini kita kisahkan. Khadijah adalah manusia yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jeda antara keimanan Khadijah dengan turunnya risalah kepada Rasul itu jedanya tidak sampai bilangan jam. Bayangkan, nggak sampai bilangan jam. Ketika ketika Rasul mendapatkan wahyu, beliau pulang, langsung Khadijah beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Aisyah mengatakan Khadijah. Maka Rasul marah sambil mengatakan, ya Aisyah, dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika seluruh manusia tidak mempercayaiku. Aku mendapatkan anak dari sisinya dan dia berkorban harta-hartanya. Orang pertama Khadijah, yang banyak kemudian menghabiskan harta untuk membela dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Orang yang kedua Abu Bakar As-Siddiq. Siapa laki-laki semisal Abu Bakar As-Siddiq? Nggak ada. Abu Bakar As-Siddiq pernah menghabiskan seluruh hartanya. Kemudian ketika ditanya, apakah ada tersisa untukmu ya Abu Bakar? Tidak ada. Semuanya aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Aisyah, Abu Bakar pernah menghabiskan seluruh hartanya. Lalu ketiga Abu Thalib. Abu Thalib memiliki peranan yang banyak. Kita tahu pada saat yakni orang-orang kafir Quraisy sudah mulai gerah dengan dakwah yang dibawa oleh Rasul, mereka coba mendekati Abu Thalib, menghasut Abu Thalib agar melepaskan penjagaan Rasul dari sisinya. Abdul Muthalib itu adalah orang terpandang di Mekah. Kunci Ka'bah beliau yang memegang. Secara terah yakni garis keturunan Hashim, yakni Abdul Muthalib, itu garis keturunan yang mulia. Maka mereka meminta dengan baik-baik kepada Abu Thalib untuk kemudian melepaskan perlindungan dari sisi Rasul alaihi salatu wasallam. Tapi Abu Thalib tidak mau. Maka Abu Thalib membela Rasul alaihi salatu wasallam dengan dua hal sekaligus. Hal yang pertama dengan jiwanya, dan yang kedua dengan hartanya. Walaupun dengan harta tidak lebih besar daripada hartanya Khadijah, hartanya Abu Bakar. Tapi ini semua tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dilandasi dengan keislaman dan keimanan. Sungguh sayang, sungguh merugi. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, ya paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengannya aku bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu. Lihat kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh Abu Thalib yang sedemikian banyak tidak membawa manfaat kecuali diasasi dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya, andai kata engkau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun kebaikan-kebaikan yang engkau telah kerjakan sedemikian banyak, aku tidak bisa bersaksi untuk dirimu di hadapan Allah. Itu kalau kita membaca kalimat Rasul dengan cara yang lain. Rasul mengatakan, ya paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku akan bersaksi, yakni aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang Rasul ucapkan. Tapi kalau kita baca dengan cara yang lain, yakni mempergunakan makna mafhum mukhalafah, ya, maka andai kata engkau tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan yang sedemikian banyak itu tidak akan membawa manfaat, karena aku tidak bisa bersaksi untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau membacanya secara metode mafhum mukhalafah, pemahaman yang dibalik. Iya. Akan tetapi kemudian di sana kita tahu ada Amr bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Thalib melihat ya kepada dua orang ini. Kita lanjutkan ya. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Thalib, at-targhabuna an millati Abdul Muttalib.
Maka berkata dua orang ini, Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Abu Thalib, andai kata engkau mengucapkan kalimat tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah, apakah itu menunjukkan engkau membenci ajaran agama bapakmu? Engkau membenci millah Abdul Muthalib? Di sini terambil beberapa buah faidah. Di antaranya adalah kita harus sebisa mungkin, semampu mungkin menjauhkan orang-orang yang buruk dari sisi orang yang sedang sakaratul maut. Karena di penghujungnya nanti Abu Thalib itu terhasut dengan ucapan dua orang ini. Di ujung hadis ini nanti kita bisa lihat bahwasanya Abu Thalib terhasut dengan ucapan dua orang ini. Iya, maka dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran yang berharga. Seharusnya selama kita mampu, kita harus jauhkan orang-orang yang membawa pengaruh buruk terhadap orang yang sedang sakaratul maut, siapapun dia. Maknanya kita dekatkan orang-orang yang soleh di dekat orang yang sedang sakaratul maut, agar orang-orang yang soleh ini bisa mentalkinnya, agar orang-orang yang soleh ini bisa kemudian membawa harapan yang baik pada diri orang yang sedang sakaratul maut. Karena kematian seseorang dalam keadaan dia membawa husnuzon kepada Allah, itu perkara yang disyariatkan. Walaupun kemudian yang mati itu, anggaplah, loh Ustadz, iya kan yang mati ini misalnya pemabuk, yang mati ini penjudi, ya. Kenapa kita harus dekatkan orang-orang soleh di sisinya? Dekatkan saja para pemabuk, para penjudi, sohib-sohib dia. Tidak begitu ya jemaah. Itu kesempatan terakhir pertarungan kita sebagai manusia Muslim khususnya dengan syaitan. Pertarungan terakhir. Kan sudah barang tentu kita suka apabila kemudian yang mati ini mengucapkan kalimat talqin asbabnya kita. Kan kita suka. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan mudahkan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan dia kan penjudi, dia pemabuk, biarkan saja, dekatkan saja para penjudi, para pemabuk di dekat-dekat dia. Tidak seperti itu. Ya? Kita suka, harusnya kita ini suka menjadi asbab, menjadi sebab orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Terlepas apakah dia muslim yang melakukan kemaksiatan seumur hidupnya, apalagi kalau dia orang kafir. Kan begitu. Dan kita dekatkan orang-orang soleh ke sisinya. Itu tujuannya agar dia, yakni si mayit ini, mati dalam keadaan membawa sangka baik kepada Rabbnya. Ketika yang mati ini melihat ada orang-orang soleh di sisinya, maka mudah-mudahan dia akan kemudian ingin menjadi orang-orang soleh itu. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, la yamutu ahadakum illa bihusnuzon billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan memiliki baik sangka kepada Rabbnya azza wa jalla. Dekatkan, jauhkan orang-orang yang memiliki potensi merusak dia di penghujung hayatnya. Iya, tapi Rasul alaihi salatu wasallam pada saat itu memang betul-betul tidak sanggup untuk menjauhkan dua orang ini. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya apa? Beliau yakni Rasul dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah secara kedudukan. Orang yang melindungi beliau Abu Thalib dan sedang sakaratul maut. Kalau beliau usir dua orang ini, maka kira-kira siapa yang mampu melindungi beliau? Ya kita akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya asbabnya siapa?
yang akan melindungi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan? Maka dua orang ini mengatakan kepada Abu Thalib, kalau engkau mengucapkan kalimat tersebut, apakah itu menunjukkan engkau membenci agama bapakmu? Oh, ini membangkitkan rasa fanatik terhadap ajaran agama nenek moyang. Orang Arab, bahkan bukan cuma orang Arab, orang kita, Indonesia maksudnya, kalau kemudian diucapkan misalnya engkau mengerjakan hal tersebut, apakah itu menunjukkan engkau berani menentang adat tradisi nenek moyang? Itu akan menggetarkan hati. Ya, engkau melakukan hal seperti itu, apakah itu menunjukkan engkau menentang ajaran, adat, kebiasaan leluhur kita? Maka lihat ini, dua orang ini memang betul-betul orang yang dalam tanda kutip cerdik. Dua orang ini yakni Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu awalnya Abul Hakam, memang orang yang bijaksana, tapi kebijaksanaannya di sisi ini jelas tercela. Dia langsung sentuh titik yang paling sensitif dari orang Arab, yakni leluhur. Bahkan kita juga sensitif kalau kakek nenek moyang kita disentuh, betul? Ini bukan cuman kita, bukan cuman orang Arab kita, tapi orang Arab itu sangat ta'assub sekali, yakni sangat fanatik sekali terhadap garis keturunan. Tidak boleh kemudian nenek moyangnya dicela, ya. Dan itu juga mungkin ada pada diri kita. Maka kemudian dua orang ini menyentuh titik yang paling sensitif dari keberadaan Abu Thalib. Ayahnya lagi, bukan nenek moyangnya yang paling jauh, bukan kakek atau nenek moyangnya yang 7 turunan di atas, tapi langsung ayahnya. Apakah itu menunjukkan engkau membenci ajaran agama Abdul Muttalib? Bayangkan, langsung disentuh titik itunya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi lagi kalimat tersebut. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dan dua orang ini kembali lagi mengucapkan, apakah itu menunjukkan engkau membenci agama Abdul Muttalib? Ini berulang sampai Abu Thalib kemudian mati di atas ucapan tersebut, yakni di atas keyakinan, ya, yakni di atas keyakinan nenek moyangnya. Iya, kita baca hadisnya. Ya. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'riduha alaihi. Dan Rasul alaihi salatu wasallam tidak berhenti. Rasul alaihi salatu wasallam tidak berhenti, yakni terus menerus berusaha menyodorkan kalimat tersebut kepada Abu Thalib. Dan keduanya, yakni Abu Jahal, ya, dan Abdullah bin Abi Umayyah, itu wadani tilka maqalati, dan keduanya itu juga mengucapkan kalimat yang sama. Jadi ketika Rasul mengatakan la ilaha illallah, ya paman ucapkan la ilaha illallah, disautin sama orang ini, ya, kalau engkau mengucapkan itu, apakah itu menunjukkan engkau membenci agama nenek moyangmu, kakekmu? Rasul ulangi terus, itu terjadi terus. Iya. Lalu apa? Hatta qala Abu Thalibin akhirama kalamahum wa huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka matilah Abu Thalib dalam keadaan dia mengucapkan apa yang mereka katakan, dan dia berada di dalam millahnya Abdul Muttalib. Na'udzubillah. Su'ul khotimah. Iya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara ini. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam saking cintanya kepada Abu Thalib, beliau mengatakan, ya, wa aba an yaqul la ilaha illallah. Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasul mengatakan, ama wallahi, demi Allah, adapun aku demi Allah. Ini menunjukkan kepada kita dua hal sekaligus. Hal yang pertama, boleh bersumpah tanpa diminta. Adapun aku demi Allah. Kan tidak ada yang meminta Rasul untuk bersumpah. Maka boleh bersumpah tanpa diminta. Ini kesepakatan para ulama. Karena di sini Rasul alaihi salatu wasallam bersumpah dan tidak ada yang meminta beliau untuk bersumpah. Adapun aku demi Allah, menunjukkan kepada kita hal yang kedua, bersumpah itu harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan salah satu dari huruf-huruf sumpah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala kita maklumi bukan hanya Allah. Tapi dia banyak, di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan innalillahi tis'atan wa tis'inan isman mi'ata illa wahid man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tis'ata wa tis'inan isman, 99 nama. Mi'ata ila wahid, 100 kurang 1. Berarti nama Allah Subhanahu wa taala yang mampu kita ketahui 99. Iya. Yang tidak mampu kita ketahui, yakni yang disimpan di sisi perbendaharaan ilmu gaib di sisi Allah, itu banyak yang nanti akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kembali kepada fokus pembicaraan kita, boleh bersumpah. Maaf, ketika seseorang bersumpah, maka harus dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari yang 99 itu silahkan dia pilih yang mana saja, dan harus dengan salah satu harfun qasam, huruf qasam. Huruf qasam ada 3, wa, ba, dan ta. Wallahi, billahi, taulahi. Itu huruf qasam, yakni wa, ba, ta. Yang semuanya menunjukkan kalau dalam bahasa kita, kalau mau kita terjemahkan, demi. Wa, ba, ta. Wallahi, billahi, taulahi. Tiga-tiganya menunjukkan kalau dalam bahasa kita demi. Birrahman, itu juga boleh. Ya, walaupun mungkin tidak lazim kita dengar. Tapi para ulama mengatakan ketika bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Rasul mengatakan, ama wallahi la astaghfiranna laka malam annahu anka. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, demi Allah, aku akan memintakan ampun bagimu sebelum aku dilarang. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, aku akan memintakan ampun kepadamu sebelum aku dilarang. Maka Rasul alaihi salatu wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Dan ini pernah terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, bahwasanya syariat kita mengenal apa yang namanya nasikh dan mansukh. Apa yang dimaksud nasikh dan mansukh? Nasikh dan mansukh adalah yang menghapus dan yang terhapus, yang dihapus. Rasul pada awalnya mengatakan, demi Allah, aku akan memohon ampun kepada Allah untuk Abu Thalib selama aku belum dilarang. Maka Rasul memohon ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Dan ini terjadi, betul-betul terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya. Berarti awalnya boleh,
kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum terakhir adalah dilarang. Karena yang berlaku adalah hukum terakhir. Hukum yang dihapus kita sama-sama maklum, hukum yang dihapus tidak boleh dipergunakan lagi. Itu persis seperti kata Rasul alaihi salatu wassalam, maaf, kata para sahabat. Kata Rasul, betul. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubra fazzuruha. Sesungguhnya dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Jadi Rasul melarang para sahabat untuk berziarah kubur. Kemudian Rasul mengucapkan setelah itu kalimat fazzuruha. Adapun sekarang maka ziarahlah kalian. Maka itu menunjukkan ketidakbolehan ziarah kubur itu sudah dihapus menjadi boleh. Allahu a'lam bishawab. Kita sholat Isya terlebih dahulu. Nanti ba'da sholat Isya kembali kita lanjutkan apa yang masih tersisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. صووا صفوفكم من تسوية الصفوف من تمام الصلاة ورسل الركن صفوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita. Kita sampai kepada ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Amma wallahi la astaghfirana laka malam annahu anka." Demi Allah, aku akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirimu selama aku belum dilarang. Dan ini betul-betul terjadi. Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni kesalahan-kesalahan Abu Thalib. Betul-betul terjadi, yang menunjukkan kepada kita, ya,
Di sana ada isyarat hukum nasikh dan mansukh. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk memohon ampun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan ini hukum yang terakhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yakni At-Taubah ayat ke-113. Fa'anzalallahu ta'ala fihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang melarang Rasul alaihi salatu wasallam untuk memohon ampun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ayatnya pada surat At-Taubah ayat ke-113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin-nabiyyi walazina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba." Dan tidak layak, tidak patut, tidak boleh bagi Nabi dan bagi orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Ayat ini menunjukkan kepada kita larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya agar Rasulnya jangan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik. Dan hukum ini berlaku juga untuk seluruh kaum muslimin. Maka seluruh kaum muslimin mereka tidak boleh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang kafir. Hukum ini berlaku umum, bukan cuma kepada Rasul saja, tetapi kepada seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang kita maklum dalam pembahasan ilmu usul tafsir, bahwasanya ketika kita membahas Al-Qur'anul Karim, ada sebuah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama, al-ibratu bi ummumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Kalau ayat ini sebab turunnya untuk Rasul alaihi salatu wasalam, yakni larangan untuk Rasul alaihi salatu wasalam agar berhenti dari memohon ampun kepada Allah untuk Abu Thalib, begitu khusus sebabnya itu. Tetapi pelajaran yang diambil dari ayat ini umum. Walaupun di sana disebut wahai Nabi, maka pelajarannya umum, bukan cuma untuk Rasul saja, tetapi untuk seluruh kaum muslimin. Untuk seluruh kaum muslimin. Makanya pendapat yang kuat di dalam masalah ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Dan di sana ada pelajaran yang lain, izinkan saya untuk menyampaikannya. Ada silang pendapat di antara para ulama setelah ulama Ahlussunnah bersepakat bahwasanya ada nasikh dan mansukh. Yang menyelisihi ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka mengatakan nasikh mansukh itu tidak ada dalam syariat. Mereka beralasan dengan alasan-alasan yang lebih lemah daripada sarang laba-laba. Di antara alasan yang mereka kemukakan, kalau nasikh mansukh ada, berarti ada koreksi terhadap syariat, yang kemudian seakan-akan Allah Azza wa Jalla kurang adil, kurang bijaksana, makanya peraturannya perlu direvisi. Kira-kira begitulah kata orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah gulatnya, Mu'tazilah yang garis kerasnya, berpendapat lebih parah lagi. Kalau nasikh mansukh itu ada dalam syariat, itu menunjukkan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari kemudian. Karena kenapa? Karena hari ini mengucapkan A, ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan A, perlu dikoreksi menjadi B. Kira-kira begitu kata Mu'tazilah gulat. Dan mereka yang berpendapat seperti ini, baik Mu'tazilah titik
ataupun Mu'tazilah gulat telah keluar dari jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Nasikh mansuh ada dalam syariat. Dalil-dalilnya barusan kita sebut. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, aku akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama aku belum dilarang. Ini hukum yang berlaku, kemudian dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah larang Rasulnya. Berarti yang awal mansuh, terhapus. Yang menghapusnya yakni At-Taubah ayat ke-113. Maka nasikh dan mansuh ada. Sekaligus ini menguatkan pendapat sebagian ulama Ahlus Sunnah, mungkinkah hadis dinasakh dengan Al-Quran? Jawabannya mungkin, walaupun kasusnya tidak banyak. Salah satu kasusnya ini, kita sama-sama tahu ini berdasarkan keyakinan yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, ayat Al-Quran bisa menasakh ayat yang lain. Hadis bisa menasakh hadis yang lain. Tapi mungkinkah Al-Quran menasakh hadis? Ini kasusnya. Kan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, demi Allah aku akan memohon ampun kepada Allah untuk Abu Thalib. Itu kan qauliyah sekaligus fi'liyah Rasul. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya qauliyah dan fi'liyah yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam itulah definisi hadis. Hadis adalah ucapan dan perbuatan, persetujuan, tingkah laku yang disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis Rasul ini dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus kebolehan hukum, dan penghapus tersebut ada di dalam Al-Quran, dan kebolehannya ada di dalam As-Sunnah. Maka ini menunjukkan kepada kita bisa dan ada contohnya Al-Quran menghapus hadis. Tapi itu tidak banyak. Yang lebih sedikit lagi, dan ini dipersisihkan, mungkinkah As-Sunnah menasakh Al-Quran? Tapi di sini bukan pembicaraannya, saya hanya mengisyaratkan saja. Maka semenjak itu Rasul alaihi salatu wassalam tidak mendoakan Abu Thalib lagi. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan untuk diingat, Al-Lu'lu' wal Marjan ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati oleh mereka. Tapi dalam riwayat yang lain ada tambahan yang sungguh menarik. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Rasul untuk mendoakan orang-orang musyrik, yang ini turun secara ijma' mufasir untuk Abu Thalib, kemudian ada sesuatu yang mengganjal di hati Rasul. Dan ini maklum tabiat, tidak menunjukkan Rasul tidak sami'na wa ata'na, tidak. Tapi tabiat yang sangat dimaklumi dari tabiat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bukannya Rasul tidak sami'na wa ata'na, tidak, na'udzubillah min zalik, tidak, sama sekali tidak. Tetapi ada satu hal yang mengganjal di hati Rasul alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mengganjal di hati Rasul. Rasul tidak ungkapkan apa yang mengganjal di hati beliau itu, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mengisyaratkan apa sih yang mengganjal di hati Rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka dalam riwayat Imam Ahmad, di sana ada tambahan setelah riwayat ini, setelah hadis ini, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam merasa bersedih setelah Allah Subhanahu wa taala larang beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib. Rasul merasa sedih, kesedihan yang luar biasa, yang kita tahu bahwasanya kesedihan tersebut, apalagi setelah wafatnya Abu Thalib, 3 hari kemudian wafatnya Khadijah. Jadi jarak antara wafatnya Abu Thalib dengan wafatnya Khadijah itu 3 hari. Abu Thalib wafat, 3 hari kemudian Khadijah wafat.
Dan untuk diketahui bahwasanya Abu Thalib wafat pada saat usia Rasul 49 tahun 8 bulan 11 hari kata Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang menghitung, bukan saya. Siapa saya mampu menghitung seperti ini? Kata Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim, beliau mengatakan Rasul alaihi salatu wassalam Abu Thalib wafat pada saat usia Rasul alaihi salatu wassalam 49 tahun 8 bulan 11 hari. Maka Khadijah wafat ketika usia Rasul 49 tahun 8 bulan berapa hari? 14 hari. Maka hari yakni tahun itu terkenal dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Rasul bersedih dengan amat sangat. 2 orang yang beliau cintai mati dalam jangka waktu tidak terlampau lama, 3 hari. Oh iya, yang menetapkan jarak wafat antara jarak wafat antara Abu Thalib dengan Khadijah ini berselang 3 hari, Imam Nawawi juga dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menukil dari gurunya Al-Qadiyat Al-Maliki. Imam Nawawi menukil dari Al-Qadiyat Al-Maliki. Iya, maka Rasul sedih dengan sebab wafatnya pamannya, sekaligus 3 hari berselang wafat Khadijah. Rasul bersedih, yang kita tahu nanti setelah itu tidak berapa lama Rasul diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal Rasul bersedih dengan sebab wafatnya Abu Thalib. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, dan ayat ini itu turun antara wafatnya Abu Thalib dengan wafatnya Khadijah. Jadi ayat ini turun di 3 hari itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innaka latahdi man ahbabta, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang paling engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, ayat ini turun kata para ulama untuk menghapus kesedihan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul alaihi salatu wassalam bersedih, kenapa pamannya yang dia cintai, yang paling dekat dengan beliau setelah wafat kakeknya Abdul Muthalib, ya, yang kemudian membela beliau, pembelaannya telah kita sebutkan tadi. Yang Rasul sayang kepada pamannya juga sayang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan Abu Thalib lebih sayang kepada Muhammad, Rasul kita, dibanding kepada anak-anaknya. Rasul bersedih, wajar tabiat manusia. Ya, bahkan kalau kemudian ada orang yang dicintainya mati, dia tertawa, itu ada sesuatu yang salah di benaknya. Ada sesuatu dari orang-orang yang dia cintai mati, dia ketawa, ini ada sesuatu yang salah di benaknya. Makanya ketika Ibrahim meninggal, anak beliau dari sisi Maria Al-Qibtiyah, dari sisi Maria Al-Qibtiyah, maka Rasul menangis. Tabiat manusia. Rasul bersedih ketika matinya Ibrahim. Rasul bersedih ketika matinya Abu Thalib. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan Rasul bahwasanya hidayah tidak ada di tangan beliau, yakni hidayatut taufik. Karena hidayah ada 2 macam. Yang pertama hidayatut taufik, dan ini hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakni hidayah taufik, penerimaan terhadap hidayah. Ya, itu hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua hidayatul irsyad wad dilalah, hidayah berupa petunjuk dan penjelasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk. Di sana Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz huda, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an ini hidayah bagi orang-orang. Iya? Nah, Al-Qur'an adalah hidayah, As-Sunnah adalah hidayah. Makanya Rasul mengatakan mayahdillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Yakni Al-Qur'an hidayah, As-Sunnah hidayah, yakni petunjuk. Tetapi penerimaan terhadap hidayah irsyad wa dilalah, yakni hidayah taufik,
itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebagai ringkasan pelajaran kita bisa mengambil faidah-faidah. Yang pertama terdapat yang pertama bolehnya bersumpah tanpa diminta. Yang kedua terdapat adab untuk yakni mendatangi orang yang musyrik atau orang kafir dengan tujuan untuk mengislamkannya. Kemudian di sini terdapat pelajaran bahwasanya wajib bersumpah dengan nama Allah dan dengan huruf-huruf qasam. Hadis ini juga merupakan isyarat yang keempat bahwa yang pertama-tama harus diucapkan oleh orang kafir adalah kalimat syahadat. Ya. Dan di sana ada pembicaraan ketika orang kafir dia mengucapkan kalimat syahadat, apakah kemudian dia terhitung 0, yakni lembaran amalnya terhitung 0, ataukah kemudian tidak dimulai dari 0 tetapi membawa masa lalunya. Memang ada pembicaraan di antara para ulama, apakah ketika orang kafir mengucapkan kalimat syahadat maka hitungan amalnya dimulai dari 0, ataukah kemudian hitungan amalnya terdahulu sebelum dia masuk Islam turut dibawa. Maka jawabannya diperinci bahwasanya hitungan amalnya yang terdahulu tetap dibawa, yang dihapuskan adalah kesalahan-kesalahannya. Ini sebagaimana Amr bin As ketika diajak Rasul masuk ke dalam agama Islam, dia sebelum masuk ke dalam agama Islam dia berdialog dulu dengan Rasul. Dia katakan, ya Muhammad, dia panggil Muhammad karena pada saat itu dia belum muslim. Ya Muhammad, apabila aku masuk ke dalam agama Islam, apakah keburukanku terhapus? Iya. Kemudian ketika dia mau masuk Islam, dia berhenti, berpikir lagi dia. Kemudian dia mengatakan, nggak langsung masuk Islam dia. Jadi kayak ada negosiasi ya. Ya Muhammad, kalau saya masuk ke dalam agama Islam, apakah keburukanku terhapus? Saya panggil Muhammad ini karena ya begitulah lafaz hadisnya. Amr bin As belum Islam pada saat itu. Apakah keburukanku terhapus? Iya, kata Rasul. Hampir saja dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia berhenti lagi. Bagaimana dengan kebaikanku yang aku perbuat sebelum aku masuk Islam? Apakah itu juga terhapus? Rasul jawab, tidak. Bukankah engkau pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-sayyi'at al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapus apa? Keburukan-keburukan. Yang terhapus dengan kebaikan apa? Keburukan. Kebaikan tidak menghapus kebaikan yang lain. Kebaikan-kebaikan akan menghapus apa? Keburukan. Kebaikan Islam akan menghapus keburukan-keburukan yang engkau lakukan sebelum Islam. Maka Rasul mengatakan al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan menghapus keburukan. Rasul tidak mengatakan al-hasanat yuzhibnu kullah. Kebaikan-kebaikan akan menghapus seluruhnya. Enggak. Tapi yang dihapus hanya keburukan-keburukan saja. Apa kata Amr bin As ketika mendengar Rasul mengucapkan kalimat ini? Sungguh beruntung orang yang menjadi muslim. Kalau begitu saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pendapat yang kuat, ketika orang kafir masuk ke dalam agama Islam, keburukan-keburukannya lah yang terhapus, kebaikannya akan dia bawa serta. Tapi ini bukan menjadi alasan bagi kita, kalau begitu kafir aja dulu lah, masuk Islamnya nanti di penghujung. Iya, kalau masuk Islam, kalau mati di tengah jalan belum masuk Islam, na'udzubillah min zalik. Iya. Tayyib, hadis ini juga kita mendapat pelajaran dari hadis ini, ya semestinya kita menjauhkan orang-orang yang buruk atau orang-orang yang bisa membawa pengaruh buruk ya di sisi orang yang sedang sakaratul maut, dengan tujuan agar tidak membawa pengaruh buruknya kepada orang yang hendak mati tersebut. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tidak boleh beristighfar kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang jelas kemusyrikannya, walaupun mereka adalah karib kerabat kita yang paling dekat.
Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, udah lewat 1/4 dari jam 8. Mungkin ada yang mau ditanya, saya persilahkan. Antum dulu, Pak. Ya, antum aja dulu. Iya. 1 2 3 ya. Pertanyaannya simpel Ustaz. Bagaimana mengetahui orang itu sakratul maut ya? Maksudnya gini, dalam artian oh iya benar nih sebentar lagi mungkin mau sakratul maut, jadi kita targetkan. Nah, masalahnya kalau umpamanya kan kita nggak tahu kan, lanjut kita target ternyata dia masih habis itu masih hidup lagi. Gitu kan, mungkin bisa jadi resiko gitu aja. Pertanyaannya simpel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak mengetahui, pertanyaan bagus. Kita tidak mengetahui apakah kemudian pada saat dia sedang sakarat tersebut betul-betul ujungnya menjumpai kematian. Kita tidak tahu. Tapi kita insyaallah ta'ala, kita tidak tahu secara pasti, maksud saya ya. Kita tidak tahu secara pasti apakah sakaratul maut itu ujung-ujungnya kematian. Karena persis seperti Al-Akh tadi sampaikan, ada orang-orang yang nampaknya sakaratul maut, kemudian ditalkinkan, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian di penghujung hari sehat lagi. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kejadian seperti ini yang sedang ditalkinkan itu andai kata qadarullah sehat kembali, ya tidak perlu tersinggung. Tidak perlu tersinggung. Kenapa masih tersinggung? Harusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki teman sebaik ini yang menuntun dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan kemudian dia tersinggung sambil mengatakan ente waktu itu menginginkan ane mati ya, maka ente mentalkin ane. Kita katakan tidak ya akhi, saya tidak menginginkan antum mati. Tapi kan antum mati atau tidak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban saya adalah mentalkinkan Anda. Dan alhamdulillah antum sehat. Ya, punya kesempatan untuk beramal soleh lagi, punya kesempatan untuk duduk lagi bersama kami. Kita mau minum kopi bareng atau yang semisalnya. Jangan kesinggung, jangan kemudian ketika sebagian orang, ini kita ini kadang-kadang kesinggung dalam situasi yang tidak semestinya. Kalau kemudian ada sebagian di antara kita dinasehati dengan bertakwalah engkau ya saudaraku, tiba-tiba dia melotot sambil mengatakan kenapa ente ngomong kayak gitu sama aneh. Padahal ucapan ittaqillah itu banyak disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Rasul mengatakan kepada para sahabat ketika seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah berikanlah aku nasihat. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Coba kalau omongan model kayak gini kita omongin kepada seorang muslim pada hari ini, kira-kira bagaimana respon dia? Kita datang, ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Mungkin dia akan marah. Emang salah saya apa? Kamu kenapa begitu? Padahal ini kita harus bersyukur punya teman seperti itu yang mengingatkan kita. Kita ini kadang-kadang baperan tidak pada tempatnya. Sesuatu yang seharusnya kita tanggapi dengan positif. Alhamdulillah, ini ada teman saya nih yang mengucapkan kepada saya, bertakwalah engkau kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling buruk adalah orang yang ketika diucapkan bertakwalah engkau kepada Allah, apa kata dia? Urus saja urusanmu. Ini yang paling buruk ini. Harusnya dia bersyukur ketika ada orang yang kemudian mentalkin dia. Jangan kemudian dia kesinggung, ente waktu itu nyumpahin ane mati. Tidak ya akhi, saya tidak nyumpahin antum mati, saya mentalkin antum. Kan saya tidak katakan, kamu cepat mati. Tidak kan, saya katakan la ilaha illallah. Sudah. Jadi tidak mengapa kita mentalkin seseorang yang zohirnya kelihatannya sedang sakaratul maut, walaupun kemudian setelah itu dia sehat, seger buger, ya. Setelahnya, dan orang yang kemudian andai kata ini terjadi pada diri kita, misalnya begitu ya, andai kata ini terjadi pada diri kita, jangan baperanlah.
Kita berterima kasih Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita seorang sahabat, seorang teman yang baik yang meluangkan waktunya untuk mentalkin kita. Ya, kita bersyukur kepada Allah ada seorang sahabat yang meluangkan waktunya ya untuk mentalkinkan kita. Bersyukur. Jangan baperan dalam masalah ini. Allahu a'lam. Mengenai pertama hukum apa ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut itu apakah kita wajib bersalawat untuk Nabi atau sunnah? Itu pertama. Yang kedua masalah tadi kisah Abu Thalib. Bukan terbaik Nabi yang terbaik itu adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Yang kedua yang itu kan yang lain kan Abdullah bin Umar sama Umar bin Abdul Aziz. sama Sa'id bin Musayyib. Yang saya pernah dengar kalau Uwais Al-Qarni kan salah satu kelebihan itu sangat berbakti pada orang tua. Yang saya ingin tanyakan itu kelebihan Uwais Al-Qarni yang lain itu apa itu sehingga menjawabkan dia menjadi sahabat Nabi terbaik dibandingkan dengan Nabi yang lain itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika nama beliau disebut apakah hukumnya sunat muakkadah, sunnah atau wajib? Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang saya pegang, bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika nama beliau disebut hukumnya sunat muakkadah. Saya tidak menutup mata atas sebagian ulama yang berpendapat wajib. Ya, tapi saya memegang pendapat bahwasanya bersalawat kepada beliau ketika nama beliau disebut itu hukumnya sunat muakkadah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Dan ingat ketika kita mendengar nama Rasul alaihi salatu wassalam, walaupun kita berpendapat itu hukumnya sunat muakkadah, apalagi kita berpendapat wajib, maka disyariatkan atas kita untuk bersalawat. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-bakhilu, orang bakhil itu man lam yuzkir asma alaihi walam yusolli alayya. Orang bakhil adalah orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, para ulama berbeda pendapat. Bakhil di sana menunjukkan haram, artinya wajib bersalawat atau sunat muakkadah. Begitu ya. Dan ketika kita bersalawat kepada Rasul ini tidak mesti satu suara, satu ketukan dimulainya kapan. Misalnya saya mengucapkan Muhammad alaihi salatu wassalam rame-rame, enggak mesti begitu. Juga tidak mesti dengan suara kencang-kencang. Yang penting dia bersalawat. Ya, cukup terdengar di telinga dia. Kemudian yang kedua tentang Uwais Al-Qarni, memang betul saya mengikuti pendapat bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah tabi'in yang paling utama. Walaupun tadi telah saya sebutkan di sana ada dua nama lain, yakni yang pertama Sa'id bin Musayyab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Tapi saya mengikuti pendapat yang mengatakan Uwais Al-Qarni lebih utama karena ini yang lebih insyaallah ta'ala tepat karena didukung oleh hadis langsung dari sisi Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu apa sih kelebihan Uwais Al-Qarni? Yakni dia orang yang berbakti kepada orang tua, kepada ibunya. Ini ya. Yang kedua, beliau yakni Uwais Al-Qarni di dalam riwayat hadis tersebut adalah orang yang tidak terkenal, bahkan tidak menyukai popularitas. Dan ini perkara yang sulit bagi jiwa. Sekarang manusia sekarang, apalagi sekarang, itu suka akan popularitas, suka terkenal. Bahkan kadang-kadang yang konyolnya suka terkenal di dalam kemaksiatan. Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang soleh, ya. Kemudian dia yakni berbakti kepada ibunya, pemilik doa mustajab. Tapi dia tidak suka terkenal. Bahkan saking tidak terkenalnya, orang kampungnya aja nggak tahu siapa Uwais Al-Qarni itu. Saking tidak terkenalnya dia. Padahal dia orang yang memiliki keutamaan yang sedemikian. Karena kenapa? Karena ya saya tidak tahu apakah Uwais Al-Qarni pernah mendengar hadis ini atau tidak dari sisi Rasul. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya di antara hal yang membinasakan umat-umat sebelum kita hubbus syuhra, yakni cinta popularitas. Kapan seseorang cinta popularitas, itu membinasakan. Nah, Uwais Al-Qarni tidak. Kemudian yang ketiga dalam riwayat hadis tersebut,
kita maklum ya riwayat hadisnya Uwais Al-Qarni adalah orang yakni anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian ibunya khususnya. Kemudian dia adalah orang yang tidak terkenal. Kemudian yang ketiga, Uwais Al-Qarni adalah orang yang ringan tangan dalam artian suka membantu. Bukankah urusan-urusan jemaah haji tersebut yakni dari suku Qarn tersebut di antaranya dia yang melakukan, yakni dia orang yang berkhidmat untuk jemaah haji yang datang dari Qarn ini. Kan Al-Kisah diceritakan bahwasanya Bani Qarn ini datang ke Mekah dengan tujuan untuk berhaji, yang kemudian dijegat oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kan begitu. Maka apa katanya? Kata Umar bin Khattab, apakah di sisi kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Kami nggak tahu itu. Sudah. Umar tidak tahu lagi mesti bertanya apa. Kemudian Umar mengetahui orang yang kemudian terkena penyakit kusta, hilang semuanya dan tinggal tersisa sebesar uang logam seperti ini. Oh, mungkin itu. Dia adalah orang yang kemudian membantu urusan kami, menyediakan urusan kami, mencuci piring dan misal terus disebutkan. Mungkin itu orangnya. Kata suku Bani Qarn tersebut. Nah, ini isyarat bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah orang yang ringan tangan. Ringan tangan di sini bukan demen gebukin istri, bukan. Nauzubillah. Tetapi maksudnya adalah orang yang kemudian suka membantu, berkhidmat untuk kebutuhan keperluan kaum muslimin. Ini perkara yang berat, apalagi di dalam safar. Membantu, berkhidmat kepada urusan kaum muslimin di dalam keadaan mukim itu berat, apalagi di dalam keadaan safar, lebih berat lagi. Orang-orang terpuji dan terujilah yang mampu melakukannya. Kemudian kalau kita lihat riwayat hadis tersebut, begitu di dalam riwayat hadis tersebut, di sana muncul ada isyarat keutamaan Uwais Al-Qarni yang lain. Yakni apa? Dia adalah orang yang mampu bersabar atas penyakitnya. Kan Rasul mengatakan dia adalah orang yang terkena penyakit kusta dan tidak tersisa sedikit pun juga kecuali hanya sebesar uang ini. Uang logam. Ya? Berarti apa? Sembuh penyakitnya. Masalah kesembuhan itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak kita ragukan lagi. Tapi masalah kesabaran di dalam menanggung penyakit kusta dan penyakit secara umum itu tidak semua orang mampu. Uwais Al-Qarni sabar sehingga kemudian apa? Dia tidak mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mengumpat Allah ya. Dia tidak mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak buruk sangka kepada Rabb Azza wa Jalla. Dia juga tidak salahkan siapa-siapa. Dia tidak salahkan kaumnya, dia tidak salahkan orang tuanya. Sebagai bukti dia berkhidmat kepada kaumnya, berkhidmat kepada ibunya. Dia orang yang sanggup bersabar untuk menghadapi penyakit kusta. Kalau kemudian kita tidak terbayang penyakit kusta itu apa pada hari ini, karena hampir tidak ada pada hari ini orang yang terkena kusta lepra. Penyakit kusta, penyakit lepra itu penyakit yang membinasakan minimal sebelum tahun 70. Sebelum tahun 1970 penyakit kusta, penyakit lepra itu membinasakan. Alhamdulillah semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini katanya bebas lepra semenjak tahun 1990-an. Kecuali daerah-daerah tertentu yang nauzubillah memang kotornya luar biasa. Tapi penyakit lepra itu membinasakan. Akan memutuskan satu persatu anggota tubuh. Maklum itu ya. Penyakit yang menular luar biasa. Yang dikatakan sebagai penyakit yang sangat membinasakan. Tapi dia mampu bersabar. Mungkin itu. Kalau kita lihat keutamaan Uwais Al-Qarni dalam hadis tersebut. Mungkin ada keutamaan-keutamaan lain yang ada, tapi saya tidak tahu. Disitulah mungkin keutamaannya. Tadi siapa? Dari sebelah kanan saya siapa tadi? Antum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Masya Allah. Saat Anda ingin izin bertanya di luar tema, apa hukumnya wanita merantau untuk bekerja ataupun belajar agama tanpa adanya mahram yang menemaninya? Apakah tidak akan berkah ilmu dan harta yang didapatnya? Jazakallahu khair. Iya. Bekerja dan merantau, seorang wanita yang bekerja dan merantau, sudah barang tentu perkataan bekerja dan merantau ini berarti dia keluar dari kotanya, ya,
dia bekerja atau kemudian dia menuntut ilmu, merantau dalam makna dia telah keluar dari kotanya, apakah ilmu dan penghasilannya tidak barokah? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya harus yakni perinci jawaban ini. Jawabannya seperti ini. Ya, hukum asal perempuan tidak boleh safar tanpa mahram. Karena Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tusafiru mar'ati ila ma'azil mahram. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahram. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahram. Mahram safar yang masih memiliki hubungan kekerabatan, lagi juga sudah akil dan balik. Jadi tidak sah seorang perempuan yang safar membawa anak bayinya, kemudian mengatakan anak bayi ini kan mahram saya. Karena mahram safar itu bukan semata-mata mahram, tetapi diperlukan oleh wanita. Mahram safar itu untuk diantara hikmahnya melindungi, menjaga, membantu urusannya. Maka di sana dipersyaratkan oleh para ulama mahram safar bagi wanita itu yang akil balik dan memiliki hubungan kekerabatan dengan dia. Bukan cuma sekedar balik, tetapi tidak berakal. Orang yang tidak berakal malah menjadi beban. Ya, orang yang berakal tetapi tidak balik, yakni tidak juga bisa jadi beban. Ini hukum asalnya yang pertama. Lalu bagaimana kalau dia merantau untuk bekerja atau untuk mencari ilmu? Kita katakan bahwasanya mencari ilmu atau bekerja ini seharusnya bisa dia lakukan di negerinya, di tempatnya, di daerahnya. Seharusnya seorang perempuan bekerja, kalau dia mau bekerja, walaupun perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja, ya, karena mereka itu merupakan tanggung jawab laki-laki. Laki-laki di sana adalah orang tuanya atau suaminya atau saudaranya. Kalau antum, ini laki-laki, ini rijal-rijal ini, ya, memiliki saudara perempuan dan dia belum menikah, maka itu tanggung jawab kita loh. Iya. Ini saya sering sekali menasehati kepada laki-laki, ya, yang kita punya saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan tapi dia sudah menikah, maka tanggung jawab dia beralih kepada suaminya. Tapi kalau dia belum menikah, itu tanggung jawab kita sebagai saudara laki-lakinya. Kita yang kemudian bertanggung jawab untuk menafkahinya, menjaga dia. Kalau kemudian dia sudah tidak memiliki orang tua, yakni orang tua kita, dia belum menikah, maka kita yang bertanggung jawab. Kapan kemudian kita lepas dari tanggung jawab tersebut, kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kalian pimpin. Hukum asalnya perempuan tidak bekerja, tapi mungkin suatu saat dia memerlukan untuk bekerja karena tidak ada yang menanggung membiayai dia. Maka kalau seperti ini hendaklah dia bekerja di sektor-sektor privat. Yakni mungkin dia bisa menjadi guru, dia bisa menjadi tukang jahit, atau menerima catering, ya, atau kalau dia bekerja di luar, pekerjaannya tersebut juga tidak bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, atau minimal meminimalkan percampur bauran antara laki-laki dengan perempuan. Lalu bagaimana dengan sekolah, menuntut ilmu? Hukum asalnya seseorang perempuan belajar di negerinya, di kampungnya, di daerahnya. Akan tetapi mungkin perlu dia belajar di daerah negeri lain. Kalau seperti ini bagaimana? Maka kalau kita simak hadis, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la tusafirul mar'ati illa ma'azi mahram. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersamanya mahram. Maka para ulama kemudian mengatakan yang tidak boleh tanpa mahram itu ketika safar. Maksudnya apa? Misal kita angankan ada seorang perempuan yang kemudian dia sekolah mondok di Semarang misalnya. Jakarta Semarang tidak diragukan lagi safar. Maka keberangkatan dia dari Jakarta ke Semarang itu kan safar,
dia wajib bersama mahram. Balik dari Semarang menuju ke kotanya Jakarta, dia wajib juga bersama mahram. Kalau di sana apakah dia harus bersama mahram, yakni di pondoknya? Jawabannya tidak. Tidak wajib bersama mahram. Begitu, karena dia bukan dalam keadaan sedang safar, dia sedang mukim di suatu tempat walaupun dia statusnya sebagai musafir. Tapi para ulama kemudian mempersyaratkan, boleh kasus seperti ini kalau yang pertama di negerinya tidak ada. Di negerinya tidak ada. Kadang-kadang sebagian perempuan, bukan perempuan saja, kadang-kadang laki-laki, kita punya anak laki-laki, saya belum merasakan ya, anak saya belum gede-gede. Kadang-kadang mereka itu sebenarnya bukannya tidak ada yang bagus-bagus, pendidikan-pendidikan yang bagus di Jakarta bukannya tidak ada. Tapi mereka kemudian memang punya sifat atau keinginan fasad, jelek. Pengen bebas dari orang tuanya. Nah, dari niatnya saja sudah jelek. Pengen bebas dari pandangan, perhatian, atau penjagaan orang tuanya. Dari niatnya saja sudah jelek. Bayangkan kalau terjadi itu seperti apa. Ya? Maka pada hakikatnya tidak disukai untuk keluar dari negerinya. Kalau misalnya dia hendak keluar dari negerinya, hendaklah ketika dia berjalan itu bersama mahram, pulang bersama mahram. Kalau seperti itu, ketika dia sekolah di luar negerinya, yakni di luar daerahnya, begitu ya, maka hendaklah orang tua atau wali dari perempuan ini meyakini atau punya dugaan kuat tempat tersebut sedikit atau mungkin kalau bisa bebas dari fitnah. Kalau bebas dari fitnah saya rasa tidak ada, tetapi menyedikitkan fitnah. Menyedikitkan fitnah. Makanya para ulama mengatakan, bolehkah seseorang anak perempuan bersekolah di pondok pesantren di luar kota? Maka saya ingat sekali pertanyaan ini pernah dilemparkan oleh, namanya nanti akan saya sebutkan di belakang setelah taklim. Ini kepada Syekh Masyhur Hasan Salman. Kalau saya tidak salah daurah para dai sekitar tahun 2012 atau 2013 kalau saya nggak salah ingat. Ditanyakan kepada Syekh Masyhur Hasan Salman, bolehkah seseorang menyekolahkan anak wanitanya di luar kota, pondok maksudnya? Maka beliau mengatakan boleh, dengan syarat ketika berangkat diantar, ketika pulang dijemput, dan di tempat tersebut berat dugaan, ada dugaan kuat bebas dari fitnah atau minimal fitnahnya. Seperti itu. Kalau seperti itu yang terjadi, walaupun Syekh juga mengatakan kalau bisa di negerinya, kalau bisa di negerinya, yakni di tempat kita, di Jabodetabek. Tapi kalau tidak ada, bisa ke tempat yang agak jauh, tapi dengan syarat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.